Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membebaskan kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah retorika, Ibu Hilda Hilalia MPD, dan teman-teman R6F yang saya sayangi. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul COVID-19 atau yang biasa dikenal dengan virus corona. Baik, di negara kita, di negara Indonesia saat ini sedang digemparkan dengan sebuah virus yang dikenal mematikan, yaitu virus corona atau COVID-19, COVID-19. Virus corona awalnya ditemukan di negara Cina, yaitu tepatnya di pasar Wuhan. Nah, pasar Wuhan sendiri dikenal dengan pasar yang menjual berbagai jenis hewan liar yang kita ketahui tidak boleh dikonsumsi oleh manusia, yang akan membawa dampak buruk bagi badan dan imun manusia. Virus corona di Indonesia sendiri ditemukan oleh warga negara Depok yang terpapar virus corona, karena sebelumnya itu warga negara Republik Indonesia ini sempat berinteraksi dengan warga negara asing yang dari Cina, karena WNI sendiri ini adalah seorang pelatih nari yang terkenal di Depok, dan warga negara asing Cina ini datang untuk melakukan atau menanya-nanya. Awalnya, pemerintah Indonesia ini biasa saja menanggapi hal kasus virus corona ini. Tetapi, semenjak ditemukan makin banyaknya orang yang terpapar virus corona, pemerintah mulai was-was dan pemerintah melakukan banyak upaya agar rantai virus corona ini tidak dapat menjalar dan meningkat. Nah, salah satunya pemerintah melakukan PSBB. Nah, PSBB sendiri ini disebut dengan pembatasan sosial berskala besar. Maksud dari PSBB sendiri ini adalah pemerintah menghimbau untuk masyarakat untuk tetap di rumah saja. Maksudnya di rumah saja, bekerja di rumah saja, belajar di rumah saja, sampai beribadah pun di rumah saja. Yang pertama, bekerja di rumah saja. Jadi, semua perusahaan yang ada di Indonesia ini diberhentikan. Lalu, belajar di rumah saja. Mahasiswa serta murid yang belajar harus di rumah saja. Dan guru-guru pun atau dosen mengawasi dan memberikan tugas. PSBB sendiri ini membawa dampak buruk sebenarnya bagi semua warga. Yang pertama itu, PSBB ini mengakibatkan PHK di mana-mana karena perusahaan itu tidak ada pemasukan dari apa yang ia keluarkan. Awalnya PSBB ini diberlakukan di wilayah DKI Jakarta saja, akan tetapi virus corona melonjak dengan pesat dan dengan cepat sehingga wilayah-wilayah di negara Republik Indonesia harus memberlakukan PSBB selama 14 hari atau 2 minggu ke depan. Apabila rantai virus corona ini tidak dapat menurun atau tetap melonjak, maka pemerintah juga memberlakukan PSBB dengan yang lebih lama lagi. Tetapi, pemerintah juga memperbolehkan warga untuk keluar rumah apabila hanya kepentingan mendesak, yang seperti membeli bahan pokok. Nah, saat membeli bahan pokok ini atau membeli kepentingan mendesak saja, pemerintah juga mewajibkan bagi warga yang berkeluar rumah ini untuk menggunakan masker. Bisa menggunakan masker kain. Lalu jangan lupa membawa hand sanitizer. Nih, karena virus itu bisa nempel di mana-mana. Jadi kalau kita nggak bisa nemuin tempat cuci tangan, kita wajib menggunakan hand sanitizer ini. Nah, semenjak ada virus corona ini,
ada warga negara yang melakukan curang, yaitu menjual masker dan hand sanitizer dengan harga yang sangat melonjak, sehingga membuat warga yang menengah ke bawah susah untuk membeli masker sendiri. Nah, PSBB ini tidak hanya memberi dampak negatif saja atau berdampak buruk saja, tetapi tujuan dari PSBB sendiri ini untuk memutuskan rantai virus corona dan untuk menurunkan grafik virus corona agar virus corona ini selesai dengan cepat di Indonesia. Jadi, pemerintah melakukan PSBB ini untuk menyelamatkan kita semua, menyelamatkan orang tua, menyelamatkan tetangga, menyelamatkan sanak saudara. Dan jangan lupa cuci tangan, jangan lupa membawa masker apabila ada kepentingan mendesak, dan tetap di rumah saja. Sekian pidato yang saya bawakan hari ini. Semoga pidato saya ini memberi wawasan bagi Anda semua dan memberi pola pikir Anda semua. Dan tetap di rumah saja, jaga kesehatan. Semoga bumi pertiwi ini lekas pulih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.